mentari secerah sang pelangi. Sambutlah kami sang pengubah negeri. Bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bun. Ya. Apa kabarnya Bun hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bunda terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin di TK Mardatillah Singasari ini. Yes. Untuk pertanyaan-pertanyaan ya Bunda, bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus mengenai dilema etika atau bujukan moral Bun? Ya. Langsung aja, kalau itu mungkin bisa dikaitkan dengan kasus yang ada itu ya, Bu ya. Katanya begini, kita menghadapi ada salah satu teman kita yang sakit, dan beliau itu sakitnya kan harus ada istilahnya banyak sekali minta izin, istilahnya minta izin untuk tidak bisa hadir di sekolah karena beliau ada terapi. Jadi dari kasus seperti itu saya harus benar-benar mengidentifikasi bagaimana kasus beliau yang minta kelonggaran waktu untuk terapi. Jadi itu saya lihat kasusnya bagaimana, saya tanyakan dengan teman-teman guru yang lain, bagaimana dengan kondisi teman kita yang seperti ini. Jadi istilahnya keadaan sekolah, pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan baik, teman kita ini yang sakit pun bisa mengikuti terapi yang harus dia jalani. Jadi semuanya ada, kita punya istilahnya rasa sosial dengan teman, tapi keadaan di sekolah tidak dirugikan dengan kondisi teman kita yang seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas memang saya pribadi seharusnya bisa mengidentifikasi permasalahan yang urgent itu di mana. Saya harus benar-benar menyaring ya. Terus tentukan siapa saja sih yang berkaitan dalam permasalahan itu. Jadi pihak-pihak mana yang terlibat. Kita kumpulkan data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan, bagaimana dengan kasus itu. Kemudian kita bersama-sama mencari gagasan, ya, istilahnya mencari solusi. Saya nggak bisa memutuskan sendiri. Jadi saya harus mengajak teman-teman. Kalau di sini yang paling sering saya temui terutama adalah teman-teman guru. Jadi di situ saya ajak diskusi dulu. Bagaimana dengan adanya permasalahan ini dan solusinya bagaimana. Misalkan mentok, kita punya istilahnya komite, punya ketua yayasan. Jadi nanti kalau memang di forum ranah guru itu belum ada solusi, kita minta pendapat dari yayasan atau komite sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bunda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, dalam sebelum mengambil keputusan kita memang harus benar-benar ya istilahnya bisa mengumpulkan fakta, mengidentifikasi permasalahan itu harus memang benar-benar kita cermati. Dan itu pihak-pihak mana sih yang terlibat dalam permasalahan itu, dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus melibatkan pihak-pihak itu. Jadi bukan nanti istilahnya keputusan itu bisa kita jalani dengan enak, bukan semata-mata karena keputusan saya sebagai kepala sekolah. Jadi harus ada, ini keputusan kita bersama. Jadi kedepannya itu lebih, kalau kita menjalaninya itu juga lebih enak dengan keputusan yang kita buat. Jadi semua bisa melaksanakan. Iya, semuanya bisa melaksanakan. Jadi nggak ada, itu keputusannya kepala sekolah sih. Jadi kan tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi komitmen kita bersama itu nanti kita laksanakan dengan istilahnya enjoy lah, seperti itu. Hal-hal apa saja yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan yaitu sekali lagi jelas kita harus benar-benar bisa memahami, menelaah permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita sudah benar-benar memahami permasalahan yang ada dan kita bisa
bekerja sama dengan siapa saja dalam menghadapi permasalahan itu, saya rasa solusi dalam setiap permasalahan itu akan mudah kita temukan. Jadi kalau katakan saya nggak mau berpikir sendiri, oh ya permasalahannya apa sih? Justru di situ saya bisa melibatkan teman, terutama itu tadi rekan-rekan guru. Oh teman-teman, ini ada permasalahan seperti ini. Kira-kira ini akar permasalahannya bagaimana ya? Enaknya bagaimana? Ayo kita selesaikan bersama-sama. Insya Allah kalau seperti itu ada komunikasi yang baik, keputusan pun yang akan kita ambil juga akan lebih baik. Selanjutnya, hal-hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bunda? Jelas nih, kadang namanya kita punya suatu permasalahan, kita sudah mengidentifikasi, kita sudah bekerja sama, mencari solusi, diputuskan. Kadang memang tidak bisa balance ya, dalam arti tidak bisa seimbang. Pasti kendalanya itu kita pasti ada salah satu yang agak sedikit istilahnya dirugikan. Dalam arti begini, dalam arti kalau keputusan seperti ini pasti untuk satu sisi kayaknya bagus, tapi sekali lagi tetap ada resiko negatif. Itu pasti dalam suatu permasalahan itu tidak bisa solusinya 100% berjalan dengan baik, itu belum tentu. Pasti ada satu sisi, ini memang resiko yang harus kita ambil kalau kita mengambil suatu keputusan. Itu ya. Biasanya kita kembalinya kalau kita dilemanya mungkin gini, pertimbangan moral biasanya itu yang paling berat. Kalau mungkin menurut aturan sudah sesuai, tapi nanti kalau kita temukan dengan moral, dengan perasaan, dengan hati kita itu kadang itu yang menjadi kendala. Jadi memang sekali lagi juga harus ada sikap istilahnya ya, harus berani dalam mengambil suatu keputusan. Apakah Bunda memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan saat itu juga, atau Anda memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda lakukan? Kalau jadwal untuk penyelesaian kasus tidak ada, tapi jika suatu saat ada kasus hari itu, bagaimana caranya? Kalau bisa segera kita selesaikan, yaitu tadi dengan menelaah permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi tidak menunda-nunda, tapi ya tidak terjadwal. Berarti kalau terjadwal, bisa ada kasus ya, kita berasa gitu. Ya insya Allah kalau setiap ada kasus, kita segera istilahnya mencari fakta yang ada, kita telaah permasalahan yang ada, segera kita diskusikan dengan pihak-pihak mana yang terkait, dengan harapan solusi segera kita dapatkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam membantu Bunda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bunda? Saya punya tim, dalam arti saya kepala yang dituakan, kan saya punya teman-teman guru. Otomatis itulah yang saya anggap sebagai istilahnya orang atau istilahnya tim yang mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada permasalahan yang kita sekiranya saya pribadi tidak bisa menyelesaikan, itu toh kaitannya urusannya dengan sekolah, kenapa kita tidak melibatkan teman-teman tim guru? Mereka insya Allah kan juga punya istilahnya punya pemikiran, punya solusi mungkin di luar pemikiran saya. Dari situ saya menganggap teman-teman guru adalah orang-orang yang sangat membantu ya dalam mengambil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari semua hal yang telah Bunda sampaikan, pembelajaran apa saja yang Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Dari semua mungkin pengalaman atau permasalahan yang ada, memang kita harus sekali lagi benar-benar bisa mengidentifikasi permasalahan yang sudah dihadapi. Karena dari situ kita bisa memperkirakan solusi apa sih yang tepat dalam menghadapi permasalahan yang ada. Terus aku kalau ada permasalahan seperti ini, apa sih titik poinnya di mana? Aku harus berbicara dengan siapa? Aku harus mengambil keputusan pun juga harus ya memang kalau namanya tepat sekali lagi tepat 100% tidak bisa. Tapi setidaknya yang saya putuskan itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan minim ekses negatif, resikonya seperti itu. Jadi memang sekali lagi dengan permasalahan yang ada itu
itu tadi. Saya harus benar-benar bisa mengidentifikasi permasalahan yang jelas seperti itu. Dari situ nanti kan, oh ya kalau sudah tahu permasalahan seperti ini jelas. Kalau kita nggak bisa mengidentifikasi, lah gimana bisa mau menyelesaikan permasalahan yang ada. Terima kasih Bunda atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga saya dapat mengambil pembelajaran, menemukan solusi dari permasalahan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ya, oke Bunda, semoga bermanfaat ya Bunda. Tetap Amin. semangat ya. Terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin di Madrasah Sinosari. Bagaimana Bapak identifikasi kasus mengenai dilema etika atau ujian moral Bapak? Oh. Jadi kasus dilema etika itu adalah menentukan dua sesuatu yang benar lawan benar. Jadi dua-duanya sama-sama pentingnya. Kemudian untuk rujukan moral itu merupakan benar melawan salah, di mana suatu keadaan atau situasi kita harus mengambil keputusan yang benar lawan salah. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menentukan dua hal yang sama benar ini, saya lebih mengutamakan untuk prinsip berkeadilan dan yang baik untuk semuanya. Jadi apabila ada kepentingan individu, itu tidak kami menangkan dalam keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Intinya musyawarah. Tapi yang pertama tentunya kita identifikasi ada masalah apa saja yang perlu kita pecahkan. Yang kedua, kita tentukan siapa saja pihak-pihak yang akan terlibat dalam masalah ini. Kemudian yang selanjutnya kita kumpulkan fakta-fakta, bukti-buktinya, dan yang terakhir kita lakukan musyawarah untuk kemudian kita ambil keputusan secara bersama-sama. Oh iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Jadi kalau kita sudah melakukan musyawarah tadi ya, kita menghasilkan kata mufakat, maka kita ambil pituah apa ya dari Ki Hajar Dewantara itu. Sebagai kepala kita tentu ingaksa sengkulodo, kita menjadi contoh dari pelaksanaan program yang sudah kita putuskan. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah-tengah kita saling bekerja sama. Kemudian tuturi handayani, kita sebagai pemimpin memberi dorongan atau semangat kepada anak buah kita. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Iya, baik. Jadi di dalam mengambil keputusan dilema etika ini banyak sekali tantangannya, diantaranya pengambilan keputusan itu antara individu lawan masyarakat. Mungkin keputusan itu baik untuk kita, tapi belum tentu baik untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan rasa keadilan melawan rasa kasihan, maka pada pengambilan keputusan ada pilihan antara mengikuti aturan yang tertulis atau tidak mengikuti aturan tersebut. Dan yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan. Kadang kita pengambilan keputusan itu perlu untuk membuat pilihan antara jujur dengan setia. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu
dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini, Pak? Kalau jadwal secara khusus tidak ada. Kita akan melakukan musyawarah itu ya kalau ada masalah seperti itu. Situasional berarti, Pak. Situasional. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Iya, baik. Jadi dalam mengambil keputusan ini kita kan di madrasah swasta, kita punya bapak yayasan dan bapak komite. Jadi kami juga mengundang beliau-beliau untuk ikut memecahkan masalah yang perlu kita pecahkan bersama. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa saja yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Jadi hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari adanya dilema etika ini, kita akan bertindak dalam memutuskan sesuatu itu harus dengan cermat dan hati-hati, karena ini pengaruhnya nanti untuk terutama murid. Ya, jangan sampai kita memutuskan kebijakan yang akan merugikan murid. Kita putuskan dengan sangat hati-hati agar baik untuk kemajuan madrasah dan murid pada umumnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, Mbak. Amin, amin. Terima kasih, Bapak. Tangan yang ada, percaya dan kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia.